Ketika mendengar istilah Jalan Sutra, yang terbayang di benak banyak orang hanyalah rute panjang tempat sutra dari Tiongkok dikirim ke Eropa. Tapi sesungguhnya, Jalan Sutra bukan hanya soal perdagangan barang mewah. Ia adalah jalur pertukaran ide, budaya, agama, bahkan penyakit yang secara diam-diam membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Rute ini bukan sekadar satu jalan, tapi jaringan besar yang membentang dari Tiongkok melewati Asia Tengah, India, Persia, hingga Laut Tengah. Di titik-titik perhentiannya berdiri kota-kota besar seperti Samarkand, Kosgar, Baghdad, hingga Istanbul. Kota-kota ini menjadi pusat campur aduk peradaban. Para pedagang, musisi, ilmuwan, dan pengembara bertemu dan bertukar lebih dari sekadar barang dagangan. Lewat Jalan Sutra, kertas dari Tiongkok sampai ke dunia Islam, dan dari sana, teknologi pencetakan menyebar ke Eropa. Lewat Jalan Sutra pula, angka-angka Hindu-Arab yang kita pakai hari ini tersebar luas dan menggantikan angka Romawi. Agama pun ikut terbawa arus. Buddha menyebar dari India ke Tiongkok dan Jepang. Islam merambat ke Asia Tengah, dan kekristenan Nestorian bahkan mencapai Tiongkok jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Tapi tak semuanya membawa kebaikan. Di sepanjang jalur yang sama, wabah ikut menyebar. Wabah hitam yang membunuh sepertiga penduduk Eropa pada abad ke-14 diyakini ikut terbawa dari Asia Tengah lewat jalur perdagangan ini. Dan karena tak ada kontrol medis seperti sekarang, satu kafilah bisa membawa bencana ke kota yang sebelumnya sehat. Meski begitu, dampak positifnya tak bisa disangkal. Jalan Sutra memungkinkan terciptanya sinergi budaya yang luar biasa. Makanan, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda bercampur, membentuk kebudayaan hybrid yang memperkaya dunia. Banyak konsep modern mulai dari navigasi, astronomi, sampai etika bisnis terlahir dari percampuran lintas benua ini. Ironisnya, meski sangat penting, Jalan Sutra sering hanya disebut sekilas dalam buku sejarah. Padahal, tanpa jaringan ini, Renaissance di Eropa mungkin tidak akan terjadi. Tanpa pertukaran ide yang dibawanya, dunia mungkin akan jauh lebih tertutup dan lambat berkembang. Peradaban tidak pernah tumbuh dalam isolasi. Ia dibentuk oleh interaksi, pertukaran, dan perjalanan. Dan di antara semua jalur yang pernah ada di dunia, tak ada yang menyatukan lebih banyak peradaban dibanding Jalan Sutra, jalur yang membentuk dunia tanpa kita sadari.